واستعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul kembali dalam rangka sejak sore dalam rangka wadifah dan hailalah. Kemudian saat ini kita mengadakan taklim tentang Thariqah Tijaniyah. Para ikhwan rahimahullah, ada pertanyaan dari ikhwan tentang bacaan setelah sholat, yaitu tabarakta ilahi minad dahri ilad dahri wa ta'alaita ilahi minad dahri ilad dahri wa taqaddasta ilahi minad dahri ilad dahri anta rabbi wa rabbu kulli syai'in la ilaha illa anta ya akramal akramin wal fattahu bil khairat li wa ibadika alladziina amanu bima anzalta ala rasulik. Oh iya, ikhwan itu tanya, Pak Yai selalu mengamalkan ini setelah sholat. Alhamdulillah saya membaca di kitab Qira'atul Araish. Jadi nama kitabnya Qira'ah. Kitab Qira'ah ini ditulis setelah selesainya penulisan kitab Jawahirul Ma'ani. Dan Syekh Ali Harazim yang menulis semua kegiatan thariqah dan taklimnya serta tarbiyahnya dari Syekh radhiyallahu anhu. Pada suatu saat beliau mendapatkan rezeki futuh dari Allah Subhanahu wa taala dengan makom yang sangat tinggi. Salah satu ketentuan dalam tasawuf, tidak boleh dalam satu daerah ada dua bintang. Jadi jika pada tahap tertentu seseorang mencapai futuh, kemudian Syekh radhiyallahu an memberi tugas kepada Sidi Ali Harazim itu untuk pindah ke Madinah dalam rangka dakwah. Jadi beliau diperintahkan oleh Syekh untuk berangkat ke Madinah. Singkat cerita, beliau mengadakan perjalanan, kemudian sampailah beliau di Padang Badar sebelum mencapai kota Madinah, dan disitulah beliau mandi besar. Kemudian membersihkan diri beliau, persiapan menghadap ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara etika murid datang pada guru, termasuk juga etika seorang umat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang bersangkutan mandi besar dulu. Jadi sangat bagus ikhwan kalau hari Jumat mandi besar sebelum sholat Jumat untuk menghormati hari Jumat, plus niatnya untuk hadir wadifah hailalah yang di situ dihadiri oleh Rasulullah dan Syekh radhiyallahu anhu. Sidi Ali Harazim mandi besar, membersihkan dirinya, jadi suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Apakah sampai di sini? Belum. Beliau mensucikan dirinya lagi. Apa yang disucikan? Batinnya. Jadi mensucikan batin bukan dengan mandi,
Mensucikan batin bukan hanya dengan wudu, tapi dengan membaca bacaan-bacaan khususiyah, termasuk kita baca wirid lazim, wadifah dan hailalah. Itu bagian dari proses pembersihan batin kita. Dari apa? Dari dosa. Setelah itu dari sifat-sifat tercela. Setelah itu dari hijab-hijab yang membatasi, mengurung kita dan rohani kita sehingga tidak bisa memandang kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita wudu dan mandi besar namanya toharo. Membersihkan dari kotoran namanya an-nadhafah. Jadi membersihkan. Bersih belum suci. Persucian dari hadas besar dan kecil namanya toharo. Setelah selesai toharo, agar supaya nafsu kita ini menjadi nafsu yang baik yang bisa maju karena Allah, maka harus ditazkiyah, dibersihkan nafsu kita. Dari mana? Dari sifat-sifat tercela. Apakah sudah selesai? Belum. Berikutnya naik lagi ya ke tasfiyah. Apa yang dibersihkan? Tasfiyatul qulub, hati dibersihkan, dicemerlangkan hati. Setelah hatinya cemerlang, dari mana? Hijab-hijab agar supaya tersikap. Maka berikutnya tarkiyah. Makanya dalam manaqib Syekh radhiyallahu anhu menyebutkan waraqa a'la maqamid. Jadi diruqyah. Jadi ruqyah itu pembersihan total. Cuma kalau di desa hari-hari kata ruqyah diistilahkan untuk membersihkan diri kita dari jin dan setan, kan itu. Ruqyah sufi bukan pakai itu, semua sifat ini. Kemudian hijab harus diruqyah, dibuka. Gitu. Jadi kalau sudah masuk ke alam ini, ya, ini urusan maqamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Siti Ali Harazim mendapatkan bekal satu asma, ya, yang sebelumnya sudah mendapatkan asma-asma dari Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Salah satu asma itu telah dibaca oleh Siti Ali Harazim di Tunis ketika dia mampir ke tempatnya Sayyid Ibrahim Ar-Riyahi, pengamal Thariqah Syadziliyah. Jadi Sayyid Ibrahim Ar-Riyahi pengamal Thariqah Syadziliyah. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Riyahi ingin tahu seperti apa dan bagaimana keistimewaan wirid Thariqah Tijaniyah. Kemudian Syekh Ali Harazim meminjam tempat kholwatnya Syekh Ibrahim Ar-Riyahi dan dibacalah asma khususnya yang diberikan oleh Syekh radhiyallahu anhu kepada beliau. Apa yang terjadi? Ya, dia minta agar supaya ya kamar itu ditutup dari luar, dikunci, dan baru boleh dibuka setelah Syekh Ali Harazim mengetuknya, minta dibuka baru. Setelah ditunggu sekian hari, tidak ada isyarat untuk dibuka. Akhirnya Syekh Ibrahim Ar-Riyahi memberanikan diri agar supaya membuka pintu keluar tersebut. Setelah dibuka, tidak ada Siti Ali Harazim. Yang ada di dalam kamar keluar adalah genangan air. Bingung, tambah takut, keluar, ditutup lagi. Baru setelah sekian lama diketuk dari dalam, kemudian ya Siti Ali Harazim keluar dari kamar tersebut. Syekh Ibrahim Ar-Riyahi bingung. Kemarin dilihat dalam kamar tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya air.
Maka disitulah Siti Ali Harazim menjelaskan di antara asma yang diwariskan oleh Syekh, siapapun yang membacanya lebur badannya. Yang air kembali ke air, yang tanah kembali ke tanah, yang udara kembali ke udara. Jadi itu yang dialami oleh Siti Ali Harazim dalam khulwat tersebut. Kemudian ketika sampai di Padang Badar, Siti Ali Harazim membaca kembali asma yang lain khusus untuk kalangan super khusus untuk bertemu dengan Rasulullah di Makkahnya, di Madinah Al-Munawwarah. Dia baca apa agar supaya batinnya bersih dan pantas menghadap kepada Rasulullah. Dan kalau kita maaf kadang-kadang untuk aja sempat merasa ini itu dan sebagainya. Ini orang khas kayak gitu. Jadi dia mandi besar. Setelah itu dia pakai pakaian terbaiknya, kemudian membaca asma tersebut. Kemudian ketika dibaca asma tersebut keluar rohaninya, sehingga ya istilahnya mati suri. Teman-temannya ya Siti Ali Harazim ini dikawal oleh 30 arifin dari muridnya Syekh radhiyallahu anhu. Jadi ahli ma'rifah yang awal 30 orang dan sahabatnya Syekh. Semua yang ngerti dengan kondisi Siti Ali Harazim. Kenapa? Martabatnya jauh beda. Ya, asmanya jauh beda. Oleh karena itu, ya Anda harus sekali lagi saya katakan harus bersabar dengan kata asma tadi, tidak sembarangan. Jadi Siti Ali Harazim setelah membaca itu mati suri dan keluar keringat. Keringatnya bagaimana? Keringat susu. Ya susu yang keluar keringat. Karena sekian hari itu dia belum sadar juga, dikira wafat beneran sama teman-temannya. Akhirnya dikubur di Badar, kemudian ditinggal menuju Masjid Nabawi. Jadi Syekh radhiyallahu anhu dari Maroko melihat, ya. Jadi bagi para arifin, al-arifin billah, dunia itu kan tidak segede telur, lebih kecil kan. Sehingga dari Maroko ke Badar ya tahu bagaimana Siti Ali Harazim. Ketika Siti Ali Harazim dikuburkan, Siti tidak sholat jenazah, cuma menyayangkan saya Ali Harazim sekarang dikuburkan oleh teman-temannya. Tapi orang arifin tidak bisa melarang dari jauh. Kenapa? Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Yang berjalan itu adalah ketentuan Allah. Itu dikubur wakilah kurang lebih seminggu. Dalam kuburnya itu Siti Ali Harazim ya kembali, kemudian dan dia setiap hari tadarus dalam kuburnya dan terdengar keluar. Jadi bacaan Qurannya dan dalam kubur terdengar keluar. Akhirnya orang-orang di situ ya kesepakatan nyusul teman-temannya yang sudah berangkat ke Madinah. Ketika balik, Siti Ali Harazim sudah wafat dalam kuburnya. Akhirnya sejak itulah Siti Syekh langsung sholat ghaib dari maghrib, dari Fes, dari zawiyah beliau. Dan beliau menyatakan andaikan teman-teman Siti Ali Harazim yang 30 orang ini bersabar nunggu dia sampai siuman, maka niscaya akan keluar dari lisan Siti Ali Harazim asma-asma yang tidak pernah dibicarakan oleh wali setinggi apapun. Kenapa kok begitu? Ya Allah tidak menghendaki hal itu terjadi. Jadi itu para hadirin, para ikhwan rahimakumullah, ya kita bagaimana sudah yang lazim dulu kerjakan dan yang buru apalagi minta-minta ya kepada siapa saja. Kenapa? Saya khawatir
ya saya khawatir tidak mampu dan lain sebagainya. Itu karena ya untuk mereka yang belum mampu, asma itu bikin mudarat. Jadi ini para rahmatullah. Jadi berkenaan dengan bacaan tabarakta ilahi minat-dari lat-dari, salah satu keutamaan dari bacaan tersebut, kalau kita ketika sholat itu tidak khusyuk, orang tidak khusyuk, berarti ibadahnya tidak makbul. Sah tapi tidak makbul. Untuk makbul ibadah selama ibadah yang bersangkutan khusyuk, hadir hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba setelah takbir ingat Allah atau tidak? Coba setelah takbir ingat Allah atau tidak? Jadi kadang-kadang ingat hilang. Kenapa? Ya karena sinyalnya masih lemah. Kenapa kok HP putus-putus? Karena sinyalnya lemah. Karena lemah tidak nyambung. Kenapa kita kok ketika sholat ingat lupa? Karena apa? Sinyal hati kita ini belum nyambung dengan sinyalnya Allah Subhanahu wa taala. Masih lemah. Kalau sudah nyambung, ya coba kalau seperti pakai Telkomsel yang kuat sinyalnya, ya. Walaupun di basement enak aja lancar nyambung terus, tidak putus-putus. Itu contohnya sinyal kuat dengan sinyal lem. Kita karena sinyal kita ini rata-rata masih lemah, maka ada obat pengganti sinyal itu. Itulah baca tadi tabarakta ilahi dan dari apa gunanya? Orang yang baca bacaan tersebut setelah sholat, maka sholatnya qabul walaupun tidak khusyuk. Termasuk juga membaca Jauharatul Kamal 3 kali, niatnya jabar. Kalau kita wirid dalam wirid kita lupa, maka kita baca istighfar 100 kali sebagai jabarnya atau tembusannya. Kalau kita tidak khusyuk, tembusannya Jauharatul Kamal 3 kali, maka ibadah kita menjadi dihitung sebagai ibadah yang khusyuk dan makbul. Termasuk bacaan tadi, ya, salah satu keutamanya adalah agar supaya ibadah kita yang belum memenuhi syarat qabul tergolong sebagai ibadah yang makbul. Jelas? Jadi, kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi kembali kepada cerita Sayyid Ali Harazim radhiyallahu anhu. Beliau adalah Khalifah Akbar Syekh radhiyallahu anhu. Karena apa? Semua fuyudat tajaliyat yang mengalir dari Syekh mengalir semua melalui Sidi Ali Harazim, dan yang lain mendapatkan pancaran dari telaga Sidi Ali Harazim radhiyallahu anhu. Jadi Sidi Ali Harazim adalah Khalifatul Syekh radhiyallahu anhu baik ketika beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat. Itu di antara martabat yang disandang oleh Sidi Ali Harazim, di mana Sidi Ali Harazim tidak sampai ke Madinah, baru sampai ke Badar. Kenapa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kenapa? Ya andaikan beliau sampai ke Madinah langsung ngadep kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wirid khususiyahnya, niscaya ya dengar nama beliau aja orang langsung masuk ke dalam agama Islam. Tapi kan kalau begitu ya bukan jadi dunia. Ya makanya ya itulah Allah menghendaki dunia ini memang penuh perkara, penuh
percobaan. Kenapa? Untuk saringan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kemudian isyarat dari ayat ini, tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan. Ini alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan. Kenapa kau mati dulu baru hidup? Sementara kehidupan ini kan hidup baru mati, kan begitu kan? Iya. Nah ini secara faktual dulu kita tidak ada. Ketika tidak ada itu namanya kematian. Kemudian Allah adakan menjadi makhluk hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, orang hidup di muka bumi ini, para ikhwan rahimakumullah, hakikatnya mati menuju hidup. Ya, untuk kalangan tertentu. Ada orang tidak pernah hidup selamanya, walaupun dia gentayangan di muka bumi. Yang tidak pernah hidup apa? Hatinya mati. Bagaimana hati yang mati? Tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak ingat kepada Allah hakikatnya mati. Jadi makanya khalaqal maut, Allah menciptakan kematian, artinya banyak hati manusia mati. Jadi kemudian dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk pancaran sinarnya. Siapa sinar Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah menyatakan, "Laqad ja'akum nurun." Benar-benar telah datang kepada kalian cahaya. Oh, kita mungkin dan Al-Qur'an. Cahaya dan Al-Qur'an. Siapa cahaya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Ainur Rahmah Ar-Rabbani. Wa nuril aqwal al-mutakawwinatil adam. Wa nuril kalami al-maliyati li kulli wa nuril kalami alladhi malakta bihi kaunakal haita bi aqinatin. Jadi Ainur Rahmah, nuril aqwal, wa nuril kalami. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di muka bumi dengan 3 macam kondisi. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati, ya, ruh, ya, yang diubah oleh Allah menjadi akal menjadi hati menjadi nafsu, dan setelah dibalut dengan fisik jadilah al-insan. Jadi ruh yang besar dimasukkan ke dalam tubuh yang kecil. Itu. Jadi ruh besar dimasukkan dalam tubuh yang kecil. Coba Anda dimasukkan dalam kotak kecil, apa yang terjadi? Nggak muat. Aslinya tidak muat, tapi dimuat-muatkan. Maka potensi kita, karena tidak sudah rohani itu masuk dalam tubuh kita, tidak bisa gerak, tidak bisa apa-apa. Sehingga di antara roh itu kondisi dalam kondisi mati. Kenapa tidak ingat kepada Allah? Tidak tahu siapa dirinya. Kemudian agar supaya hidup kembali ini ruh, maka Allah datangkan cahaya yang merupakan induk dari ruh itu semua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cahaya itulah Allah al-Fatihi lima ughliqa, membuka semua yang terkunci. Terkunci dari mana? Ya terkunci oleh fisik kita.
terkunci oleh fisik kita. Sehingga rohani tidak bisa berbuat apa-apa. Dibuka dengan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertama ya mata batin, mata fisik melek, tapi mata batinnya mati, merem, buta, dan lain sebagainya. Maka dengan rahmat Allah yang menurunkan ainur rahmah ar-rabbani, maka dibuka oleh Allah potensi ruh tadi sedikit demi sedikit, dibuka oleh Allah. Maka yang tadinya mati menjadi hidup. Itu. Jadi khalaqal mauta wal hayat. Cuma kondisi kehidupan seperti anak lahir jadi bayi dulu yang tidak ngerti apa-apa. Selama sekian waktu bayi ini tidak ngerti apapun. Bicara tidak bisa. Tidak tahu bedanya halal haram. Tidak tahu apapun. Dia menjadi orang yang datang seperti orang asing datang ke muka bumi. Maka sekelilingnya yang mempengaruhi. Pertama, kedua orang tuanya mau diislamkan, mau diyahudikan, mau dinasorkan, tergantung kedua orang tuanya. Orang tua tadi pun juga bertanggung jawab. Ada orang tua yang peduli dengan pendidikan agama anaknya, dibawa ke pesantren. Ada yang tidak mau. Kenapa? Takut tidak makan. Ya, dibawa ke sekolah favorit, dibawa ke perguruan tinggi favorit dan lain sebagainya. Kemudian tidak pernah dikasih ilmu agama. Ilmu yang lain bisa pinter, bicara ekonomi pinter, bicara fisika, kimia pinter. Begitu wudhu tidak pinter. Begitu sholat belekuk ini. Sehingga inilah diantara macam-macamnya kehidupan. Kenapa? Ya karena cahaya Allah, ya, hidayah dari Allah aslinya sama dengan hujan deras. Jadi hidayah itu sebenarnya kan hujan deras. Cuman tanah yang kejatuhan hujan itu macam-macam. Ya, ada tanah yang memang walaupun tidak ada hujan itu tanah itu nyumber. Kan ada hujan, dan ada ini kemarau, tanah itu malah ngeluarin air. Sumber air ya. Ada yang seperti itu. Ada manusia yang setiap saat bisa mengairi orang lain. Walaupun di situ tidak ada pengajian, tapi dia bisa kasih pengajian. Itu diantara sifat-sifat hati manusia. Ada hati manusia yang seperti tanah subur, tapi tidak pernah ada hujan. Maka ketika ada hujan, tanah itu hidup dan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Jadi ada orang yang hatinya bisa tumbuh, bisa hidup kalau sudah mendapatkan pelajaran dan pendidikan. Ada manusia seperti itu dan bisa mendidik yang lain. Ada tanah yang ya ketika ada hujan bisa tumbuh, tapi dalam waktu singkat tanah itu kering kembali, tanaman mati kembali. Nah ini kebanyakan manusia. Ya seperti kita ketika datang ke Zawiyah Wasu semangat, sampai nangis. La ilaha illallah. Pulang. Ada kan? Ada. Sinyal. Kering. Sinyal. Jadi itulah manusia. Ada lagi hati manusia yang seperti tanah paras. Tahu tanah paras? Tanah Bukan, tanah yang keras, yang Tanah cadas. Cadas. Tanah cadas. Hujan, basah. Selesai hujan, kering lagi. Ditanam tidak bisa walaupun habis kena hujan.
Ada orang dituturin kayak apa, iya, selesai. Nggak dengar. Lewat. Masuk telinga kanan, keluar telinga Kiri nggak dengar. itu. Tapi masih penting, lewat itu artinya masih basah sebentar, habis itu kering lah. Kering lagi. Ada lagi tanah aslinya itu bagus, cuma ditutup plesteran. Mati juga. Coba seperti depan, di bawah itu bagus tanahnya, cuma ditutup dengan yang situ plester sehingga tidak bisa masuk air. Jadi tanah mati. Yang sebelah sana paving, jadi masuk dikit-dikit. Ada yang seperti itu. Coba nanam apa saja di atas paving bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Pakai pot misalnya. Itu. Apalagi di atas plesteran. Ke depan lagi ada tanah ketutup aspal. Aduh. Coba, gimana aspal? Ya selesai. Tidak ada yang masuk sama sekali. Itulah contoh hati manusia di mana aslinya hidayah dari Allah seperti hujan deras. Tapi hati manusia punya sifat masing-masing. Kita mohon kepada Allah menjadi tanah yang subur. Bahkan kalau bisa menjadi tanah yang bersumber. Di situ ada sumbernya. Jadi alladzi khalaqal maut, Allah menciptakan kematian termasuk matinya hati. Wal hayat, dan dengan adanya dakwah Rasulullah menjadi hidup. Kenapa? Lihat dua agar kalian diuji. Yang hatinya hidup berpikir senang berdakwah berhadapan dengan hati orang yang ketutup aspal. Gimana ketutup aspal? Keras. Kalau kita sampai Sampai jatuh di atas aspal. Pada pures. Ya, pada lecet semua. Masya Allah. Jadi ada orang kalau didakwain langsung bogem sama ya didakwain. Marah dia. Ya kenapa? Ya hatinya aspal, ketutup aspal. Sehingga ketika dikasih air bukannya malah ngelawan. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi dari situlah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmat dan rahimnya menurunkan 3 berlian langit. Apa itu? Istighfar, salawat, dan la ilaha illallah. Jadi ini alhamdulillah Thariqah Tijani bacaannya sedikit tapi mempunyai nilai yang sangat tinggi karena lengkap. Jadi istighfar, salawat, dan la ilaha illallah ini berlian yang diturunkan oleh Allah. Karena berlian maka tidak semua orang mau. Coba Anda datang ke toko berlian, punya uang tidak untuk beli? Mau tapi tidak punya uang untuk membeli. Dan namanya berlian itu tidak ada ceritanya berlian dipasarkan di pinggir jalan, tidak ada. Bahkan di toko emas sekalipun di toko permata kalau sudah berlian tidak ada di etalase. Diumpetin di berangkas. Bahkan untuk berlian tertentu disimpan di bak. Ketika dijual gambarnya doang. Kalau minat diajak ke bank. Itu pun dilihat pembelinya ini punya duit atau tidak. Main-main. Nah itu. Makanya untuk masuk Thariqah dilihat dulu. Masya Allah. Tidak semua langsung diobrak. Ayo masuk Thariqah, pokoknya datang langsung baiat. Nah ini berlian dijual ke asongan nanti. Termasuk juga pengajian Thariqah jangan berharap datang ribuan, jangan. Nambah 1 aja sudah untung. Itu.
Kalau mau beneran, tapi kalau mau abal-abal, pokoknya bayat, habis itu pulang bingung mau baca apa. Ya, akhirnya tunggal. Bingung pada apa. Saya bisa, orang satu tak bayat tiap Jumat bisa. Habis itu, gimana? Tidak pernah dibaca wiridnya. Nah itu jual berlian dijadikan asongan. Saya sadar yang saya ibaratkan orang jual, yang saya jual ini bukan perkara yang murah. ecek-ecek. Makanya saya jaga. Saya jelasin dulu ini kalau kamu tidak benar-benar dikerjakan suruh khotimah, sanksi tahu. Saya pernah diprotes di beberapa tempat, "Kiai, jangan usah ngomong gitu, orang takut mau masuk toreko." Jadi ketika saya jawab, kalau Anda hianat ini janji kepada Allah, baik, Anda itu menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membeli kita dengan surganya dengan catatan kita ittifaq dengan syarat-syaratnya. Bahkan Muqaddam memberikan baiat tanpa menjelaskan syarat-syarat yang batal takdirnya. Ini bukan main-main. Jadi perkara serius ini tarekat. Para ikhwan rahimakumullah, jadi Anda mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Jadi rahmatnya sangat besar. Pertama, Allah menciptakan makhluk macam-macam. Kita dipilih oleh Allah jadi manusia. Alhamdulillah. Andaikan Pak jadi bebek, Masya Allah, potongin terus. dipotong terus. Hah? Iya kan? Kalau dia dijual, digoreng tiap hari. Maka kalau dijadikan buaya. Masya Allah, berurat. Ini banyak orang lupa mensyukuri. Ya Allah. Dikiranya nikmat itu kalau dapat duit baru dapat nikmat. Ini banyak ya saya. Itu padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala kita jadi manusia, jadi pilihan. Laqad khalaqnal insana fi ahsan. Jadi yang terbaik, bentuk terbaik, kejadian terbaik, martabat terbaik. Sejelek-jelek manusia, hatta orang gila dibunuh sembarangan tetap ada hukumannya. Beda dengan sapi yang sehat. Justru kalau dipotong harganya Mahal. nah, kalau coba manusia sehat dipotong Hukuman. itu gede. Kenapa? Martabat manusia itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah jadi manusia ini sudah masya Allah rahmat Allah untuk kita. Dari semua manusia, tidak semua manusia dapat hidayah dari Allah. Allah dalam arti dipilih menjadi orang Islam. Ini nikmat kedua. Pertama nikmatul ijab, kemudian yang kedua nikmatul imdad. Ini kita harus bersyukur dipilih menjadi umat Islam. Di antara umat Islam ada 73 firqah atau golongan-golongan yang semuanya dinyatakan sesat. Dan kita dijadikan ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya sama dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, dan dengan ini pula Islam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang nikmat apa lagi? Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat dikasih orang Islam, banyak orang Islam. Tapi macam-macam kan. Ditambah lagi kita dari ahlus sunnah wal jamaah, ditambah lagi kita diberi nikmat ikut Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Jadi ikut tariqahnya, Tariqatul Aulia, dan dari Aulia ada Tariqah Muhammadiyah yang dipunyai oleh Sayyidi Syekh, warisan khususnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi nikmat ini?
Ini kalau ini diuangkan para hadirin, seluruh penjuru bumi dan seluruh langit pertama sampai ke-7 untuk nebus ini tidak cukup para hadirin. Allahu Akbar. Bayangkan satu la ilaha illallah diletakkan dalam satu anak timbangan, bumi, langit dan seluruh isinya di anak timbangan yang lain lebih berat la ilaha illallah. Dan kita tiap pagi 100, sore 100, wadifah 100, 300. Alhamdulillah. Mau ditebus dengan apa? Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu la ilaha illallah. Lah kita ini diberi rezeki oleh Allah istiqomah gara-gara Syekh Tijani radhiyallahu. Saya tanya, kalau tidak masuk thariqah Syafi'i tahu yang bisa istiqomah tiap hari baca la ilaha illallah 300 gitu siapa? Enggak ada saya. Itu yang karepnya sendiri. Paling kalau ada hajat doang. Tidak bisa. Pulang perjalanan kurang dari datang ngantuk, tapi kalau belum lazim dia akan berikhtiar baca. Walaupun sudah putus-putus dibaca juga. Anak sah saya tanggung jawab. Itu. Tanggung jawab. Masya Allah. Kalau tidak ada bayar, tidak nyambung, tidak bisa. Mana sedikit udah tidur. Kan nggak ada tanggung jawab saya. Karena tidak ada bayar. Kalau anda wiridnya tidak benar, ya periksa. Jangan-jangan ada yang koslet. Masya Allah. Itu. Ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar. Alhamdulillah. Bisa dibayangkan. Jadi kita hanya lihat, oh iya, pemimpinan itu hartanya sekian, bisa beli pulau sekian, Masya Allah. perusahaannya sekian, itu yang dilihat. Dan membayangkan betapa senangnya jadi seorang bisnismen kayak Tommy Binata. Kan itu yang dianggap nikmat oleh Allah. Enggak saya. Iya sekarang. Tapi sebelum dikasih tahu, waduh, pabriknya punya siapa? Oh keren. Mobilnya siapa? Keren. Tapi orang yang diberi seperti itu belum tentu diberi oleh Allah mutiara berliannya yang dari langit. Alhamdulillah. Jadi ini sudah cukup bagi kita. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita bela sampai kita mati membawa la ilaha illallah. Kalau sudah ini yang kita bawa alaiha nahya, dengan la ilaha illallah kita hidup. Dan dengan hidup kita baca la ilaha Illallah. alaiha namut. Dan dengan kalimat itu pula kita mati. Wa nahnu insyaallah minal amin. Kita akan menjadi orang-orang yang aman dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini sebentar, mampir. Seperti orang perjalanan berhenti di bawah pohon. Istirahat sebentar. Yang namanya istirahat paling lama setengah jam atau 1 jam. Sehingga kalau umur kita 60 tahun, ya, kalau kita umur 60 tahun, ibaratnya berhenti di muka bumi ini tidak lebih dari 1 jam. Masya Allah. Dikit banget ya. Kurang lebih. Kenapa? 1 tahun akhirat inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin. 5 tahun. Nanti di akhirat itu 1 harinya aja 1000 tahun. Masya Allah. Pegal. Aduh. Itu bagaimana naudzubillah kalau sampai masuk neraka 1 sholat saja 500 tahun. Masya Allah. Ninggalin 1 sholat aja berapa? 500 tahun. 500 tahun hukumannya. Belum proses yang lain saya. Itu. Jadi ayo kita sebentar lagi pada mati semua. Masya Allah. Sekarang udah umur 60 kurang dikit ya dikit lagi nih. Masya Allah. Masya Allah. Duluan ya. Ya Allah, belum tentu yang tua lebih duluan.
Karena jatah umur itu kita tidak tahu. Masya Allah. Ada yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Ada yang sehat tiba-tiba duduk-duduk mati. Ada. Ya gimana? Masya Allah. Rahasia Allah. Makanya jangan nunggu. Oh, saya kan masih muda. Oh. Ya. Kamu berkoreko sekarang nanti kalau sudah punya anak. Iya kalau sampai punya anak. Punya anak ngurusin anaknya lagi kan? Iya. Masya Allah. Kalau kawin tidak punya anak gimana? Atau repot juga nanti. Belum sempat baca tarekah, tobat, ngantuk Jadi ini itu para lewat. Allah. Jadi kita berkoreko itu seperti kita ya mengikuti asuransi tiap bulan asuransi bayar. Dengan bayaran itu ada jaminan. Dan kita berkoreko asuransinya apa? Bayar pagi, sore, istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100 plus bayar wadifah. Tiap minggu bayar hailalah, ada garansi. Yang punya siapa? Allah. Diberikan kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah diberikan kepada para penerusnya, pewaris-pewarisnya. Salah satu pewaris itu guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad Jadi radhiyallahu an. Ya, beliau atas nama Rasulullah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan garansi bagi mereka yang berbaiat kepada Allah melalui jalan tadi dengan jaminan husnul khatimah, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Adapun di dunia sebagaimana saya sudah katakan tadi, itu mau bertorikoh mau tidak bertorikoh ujian pasti ada. Buktinya apa? Yang tidak bertorikoh banyak utangnya juga banyak. Iya kan? Iya. Iya. Jadi bukan urusan ini punya utang itu bukan karena urusan bertorikoh. Yang tidak bertorikoh bangkrut juga banyak. Ada. Tidak bertorikoh kaya raya ada. Apa? Ya miskin dan kaya ujian juga. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal menyikapi ujian ini. Kalau kita dapat pendampingan, yaitu pendampingan yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dapat pendampingan itu lebih ringan menghadapi. Contohnya masuk ke kantor polisi diperiksa sebagai tersangka. Kalau ada lawyernya lebih tenang kan lebih tenang. Ada jamin. Apalagi lawyernya lawyer hebat. Karena lawyernya hebat, salah bisa benar. Gila sih ya. Lah iya. Gila. Insyaallah. Salah bisa benar. Benar. Kita lawyernya Syekh yang langsung dari Rasulullah SAW mandatnya. Itu. Mandatnya bagaimana? Untuk membela umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah menyatakan, anta minal amni wa kullu man ahabbaka minal amin. Kamu adalah orang-orang yang aman dan orang yang senang dengan kamu aman. Amin ya Allah. Ini Rasulullah. Dan Rasulullah ma yantiqu anil hawa. Bukan bicara atas hawa nafsunya, bal apa? Wa yantiqu anil hawa in wa illa wahyun. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah sudah wafat. Memang Rasulullah sudah wafat. Rasulan beliau menyampaikan risalahnya selesai sempurna sejak turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sempurna. Hukum Allah sudah selesai diturunkan. Tapi sebagai Rasul, dia sampai kiamat tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Plus kenabian beliau pun tidak putus sampai kiamat. Dalam penyampaian syariat selesai, tapi dalam penyampaian syafaat, ya,
Jadi dalam membagi-bagi syafaat tidak selesai sampai kiamat. Bahkan di kiamat pun syafaat Rasulullah tetap jalan. Sementara syafaat Nabi yang lain sudah tidak ada. Tapi syafaat Rasulullah berlaku sampai di hari kiamat. Pengadilan. Itu. Jadi di perayaan rahmatullah. Kemudian yang ingin saya sampaikan di antaranya pada 3 minggu kemarin kita sudah membahas sholawat Jawharatul Kamal. Sekarang apa keutamaan sholawat Jawharatul Kamal? Berdasarkan penjelasan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu dalam kitab-kitab Thariqah Tijaniyah di Jawahirul Ma'ani, di Bughyatul Mustafid, di Fathur Rabbani dan kitab-kitab Thariqah, ada beberapa keutamaan selawat Jawharatul Kamal. Yang pertama, 1 kali selawat Jawharatul Kamal itu menyamai pahala tasbih seluruh alam 3 kali. Subhanallah. Jadi alam, apa alam? Malaikat juga Alam. Aras alam, langit alam, bumi alam, seluruh alam semesta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak mendengar dan tidak ngerti dengan tasbihnya alam. Taunya kita hanya tasbih manusia subhanallah subhanallah kan. Seluruh makhluk bertasbih kepada Allah. Cuma Allah tutup dari telinga dan mata kita. Kenapa? Agar supaya kita ini normal. Kalau dibuka tasbihnya alam kepada kita, kita tidak bisa normal. Mau kencing tidak berani. Kenapa? Mau kencing ke tanah, tanahnya bertasbih. Mau buang air besar ke tanah, tanahnya bertasbih. Masuk ke WC, WC-nya bertasbih. Gimana? Bingung Nggak jadi. Tidak akan berani. Makanya akhirnya Anda tidak bisa hidup normal, malah ditutup oleh Allah rahmat. Makanya jangan minta ini tahu ini keren kayaknya, tapi kalau tidak kuat Anda bisa gila nanti. Dibuka tasbihnya alam aja, Anda tidak mampu. Karena ada ini cerita, mau diceritain? Mau banget. Ya, di antara seorang istri muqaddam di Bondowoso, ya, Jawa Timur. Saya dulu masih di kampung. Beliau kan ini orang kampung, ya, pesantren. Kalau wudhu itu bukan di kamar mandi, ya, di belakangnya itu ada sungai dia kan bening. Iya. Nah, kemudian yang namanya sungai kan ada pohon-pohon apa yang tumbuh di air. Iya. Tengah malam dia mau tahajud, keluar dari rumahnya untuk ambil wudhu di rumah, di belakang rumah beliau di sungai. Ketika keluar dari rumah, beliau mendengar tasbih di mana-mana. Oh, rame tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian akhirnya dia didekatkan telinga ke daun, ternyata tasbih keluar dari daun. Kemudian dia ke belakang, turun ke sungai, dia ambil air, terdengar tasbihnya air. Akhirnya dia tidak berani kencing ke sungai. Dilihat tumbuh yang ada semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia nangis, ya Allah, tolong tutup. Saya tidak berani lagi berbuat apapun, termasuk buang air besar dan kecil tidak berani. Kenapa? Mau dibuang ke air sungai, airnya bertasbih. Mau di kemana aja, akhirnya kemana-mana dia mendapatkan dan mendengar tasbih makhluk seluruhnya. Jadi seluruh makhluk bertasbih kepada Allah. Kenapa? Makhluk itu hakikatnya hidup. Cuma kehidupan mereka itu berbeda. Makanya tasbihnya benda-benda yang dianggap benda mati oleh manusia, tanah, batu bertasbih. Itu. Seluruh tasbih alam semesta, manusia, malaikat, bumi, langit, semua bertasbih
dilipat gandakan 3 kali baru menyamai 1 pahala Jawharatul Kamal. Banyak apa tidak? Banyak saya. Tasbihnya seluruh makhluk. Yang kedua, jika dibaca sebanyak 7 kali tiap hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya cinta kepada orang tersebut dengan cinta yang khusus. Dibaca 7 kali. Dan kalau wadifah 12 kali. Kalau wadifahnya 2 kali berarti 24 kali. Ya. Ini. Oleh karena itu ada adab dalam thariqah Tijani yang kadang-kadang orang Tijani tidak mau dikasih tahu, malah marah-marah. Nggak terima. Padahal ini adab kelas tinggi untuk kondisi berada di hadrat Rasulullah SAW. Mohon maaf, ya seperti tidak boleh merokok. Kenapa? Ini kita berada di ruangan kelas khusus. Coba pesawat boleh nggak merokok? Tidak boleh. Itu. Kalau Anda merokok dia main. Itu. Kalau belum berangkat pesawat yang Anda akan dikeluarkan. Itu. Tidak usah ikut pesawat. Anda sekarang ikut kereta eksekutif yang ada AC-nya. Anda merokok, apa yang akan Anda alami? Diturunkan di stasiun terdekat. Ini baru urusan ber-AC. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan Rasulullah SAW ketika pada Jawharatul Kamal bacaan yang ke-7 Rasulullah hadir di depan kita bersama Khulafa ar-Rasyidin dan bersama Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Pada saat itu kita wajib dengan amal sempurna, ya adab yang sempurna. Itu masalahnya. Tidak lebih dari itu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, kalau kita ingin mimpi Rasulullah, ya, kalau salawat Fatih baca 1000 kali tiap malam. Kalau Jawharatul Kamal baca 7 kali sebelum tidur, dengan catatan Anda tidur punya wudu, bajunya suci, kasurnya suci, ya, dalam kondisi serba suci, insya Allah Anda bisa melihat Rasulullah dalam mimpi. Ini. Kemudian Rasulullah SAW ya sudah dijelaskan tadi, ya hadir pada bacaan ke-7. Jika dibaca 12 kali, ya, dan kita perhatikan syarat-syarat baca Jawharatul Kamal, tempatnya minimal cukup 7 orang. Rasulullah bersama sahabat yang 4, berapa orang? 5. Dengan Syekh 7 dengan kita. Jadi kalau ada tempat yang bisa ditempati keliling 7 orang, bisa dibaca Jawharatul Kamal. Kalau tempatnya sempit tidak boleh. Termasuk juga tidak boleh Jawharatul Kamal dibaca di atas kendaraan. Mau pesawat, termasuk kapal. Ada kejadian dulu ketika Idul Fitri di Banjarmasin, itu Ikhwan Jawa Timur itu ngontrak, ya, nyalter kapal angkatan laut. Jadi kapal besar punya angkatan laut dinyalter untuk ngangkut Ikhwan. Kemudian karena di situ ada musola gede segede masjid, lupa kalau itu dalam kapal. Ketika wadifah baca Jawharatul Kamal, dapat 3 kali oleng kapalnya, air masuk ke atas dek pesawat, deknya kapal itu, sehingga ya akhirnya kok ini sudah yang namanya ini penumpang sudah sampai gulung-gulung itu karena dahsyatnya ombak. Oleh karena itu, ya terutama kalau naik pesawat jangan baca Jawharatul Kamal, takut putus dan sayapnya. Itu. Jadi ini diantara keutamaan dan haibahnya Jawharatul Kamal. Kenapa?
Karena Jawharatul Kamal itu adalah madah pujian khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Riyad, ya pemimpin para pejuang laki-laki, ya pejuang atau pahlawan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau punya kesulitan yang sangat, ya punya hajat yang sangat, bisa membaca Jawharatul Kamal 65 kali. Ya. Ayat kalau 12 kali, setelah 12 mengucapkan hadihi hadiyatun minni ilaika ya Rasulullah, maka yang bersangkutan sama dengan ziarah ke Rasulullah di Masjid Nabawi di Raudhatul Syarif, ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, termasuk sama dengan ziarah kepada seluruh anbiya, para nabi dan rasul dan para aulia sejak awal adanya bumi dan manusia sampai dengan pada waktu dibaca Jawharatul Kamal tersebut. Jadi sama dengan ziarah, makanya tidak perlu datang kemana-mana lagi, cukup dengan Jawharatul Kamal kita ziarah langsung kepada Rasulullah. Jadi kenapa kok kita tidak boleh kemana-mana? Salah satunya ini alasannya. Dan yang lebih penting lagi masalah ziarah itu adalah adab dalam dalam tarbiyah. Jadi kalau sudah masuk ke tarbiyah, kita tidak boleh kemana-mana, hanya boleh memandang pada satu guru. Karena tauhid, ya, dalam Islam kita hanya bertuhan, Tuhan kita hanya satu, Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menganggap ada yang sepadan dengan Allah, syirik dan ditolak semuanya. Kita bernabi, ya, mengakui kenabian dan ikut syariat Nabi yang satu, ya Rasulullah. Kita tidak boleh multi syariat, ikut syariatnya Nabi Isa, ikut pula syariatnya Nabi Musa dan lain sebagainya. Cukup sudah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga dalam berthariqah cukup dengan satu guru, Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau yang akan mengantarkan kita ke hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah yang akan mendampingi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau punya hajat, baca Jawharatul Kamal 65. Cuma ya, saya tidak merekomendasi Anda baca Jawharatul Kamal 65 sebelum Anda mampu dengan adab-adabnya Jawharatul Kamal. Kenapa? Baca Jawharatul Kamal hatinya kemana-mana, ini kurang ajar. Anda baca Jawharatul Kamal sama dengan undang kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah hadir, Anda tinggal kemana-mana. Hadir kemana? Ke dalam hati Anda. Ketika baca Jawharatul Kamal hatinya ke mall, berarti Rasulullah ditinggal ke mall. Ketika baca Jawharatul Kamal Anda ngitung duit, ya, karena butuh ini, kalau saya dapat duit sekian. Sering kalau lagi baca-baca kita mikir dunia sampai ngitung-ngitung. Wah, ini kalau saya begini, ya, minta kepada Allah dikirim. Oh, kalau bisa bangun ini, bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Berarti Anda mengundang Rasulullah. Setelah Rasulullah hadir, Anda tinggal hitung dulu yang tidak ada duitnya. Anda tidak usah Rasulullah, Anda diundang teman ke rumah. Anda diundang oleh temannya ke rumah teman. Setelah sampai Anda datang ke rumah teman, ditinggal sama temannya urusin dagangan. Gimana Anda? Padahal Anda diundang. Tersinggung, kecewa juga. Jadi kita dengan Rasulullah harus punya adab. Oleh karena itu kalau belum mampu khusyuk baca Jawharatul Kamal 65, gantinya saya diijazah oleh para masyayikh, di antaranya Syekh Muhammad Al-Habib Al-Jakkani,
termasuk juga dari Syekh Muhammad Al-Kabir At-Tijani agar supaya membaca selawat Fatih 489. Caranya itu sudah ada kan, saya catat dulu. Doa, baca Al-Fatihah, kemudian baca selawat Fatih 9 kali dan berdoa. Allahu ja'il Fatih lima khuliqa iftahna wa bil khairin dan seterusnya. Kemudian setelah doa, apa hajat Anda? Baca lagi 80 kali. Berdoa dengan doa yang sama dan sebutkan pula hajatnya. Setelah itu baca 100 kali berdoa. Baca lagi 100 kali berdoa sampai 489. Jadi 9, 80, 100, 100 ini berdoa. Dengan doa tadi insya Allah Anda mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini para ikhwan rahimahullah. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, diijazahkan untuk semuanya. Ada pertanyaan? Pertanyaan Pak Kiai. Pertanyaannya, kemarin saya kan di Facebook tuh. Kemarin saya di Facebook, terus saya bilang masalah tentang nyoblos. Saya ikut Habib Rizik, tidak ada keraguan dalam hati saya untuk mengikuti Habib Rizik dalam arti untuk nyoblos gitu. Iya. Yang jadi pertanyaan gimana? Yang dari pertanyaannya gimana itu saya, apa saya salah, apa masalah tentang thariqah, apa mahabbahnya bagaimana gitu, apa saya keluar dari thariqah karena mahabbahnya ke situ, apa? Ya baik, saya sudah ngerti. Ini pertanyaan yang bagus dari Mas Jaman. Ini harus dibahas. Itu satu yang tidak boleh Ikhwan Tijani ngambil wirid thariqah dari wali lain. Ya, yang tidak boleh ngambil dari wali lain, ngambil wirid thariqah. Kalau kita ngambil wirid thariqah dari wali lain, batal saat itu juga thariqahnya. Yang kedua, ziarah dan minta doa. Ziarah tabarruk kepada wali yang lain. Itu. Yang ketiga, ikhwan itu meninggalkan wirid itu jadi batal. Adapun kita mahabbah kepada para habaib dan mahabbah kepada para aulia, dalam arti mahabbah secara umum kita cinta kepada cucu Nabi sebagai bentuk kecintaan pada Nabi dianjurkan. Jelas? Termasuk juga mengikuti arahan cucu-cucu Nabi yang benar, yang baik itu harus. Itu yang dimaksud. Iya. Itu. Jadi kita tidak perlu khawatir, ya. Yang dilarang itu nyabar berguru thariqah. Adapun dalam fikih kita ngaji kepada guru lain dalam masalah fikih, dan di situ kita bukan urusan tabarruk ini macam-macam, ya, itu boleh, termasuk juga dalam arahan politik kalau itu ulama yang benar, ulama yang benar-benar lillah, kita harus mengikuti. Bukan tidak boleh, harus mengikuti. Jadi ini peraturan rahmatullah, ya. Habib Rizik sudah jelas cucu Nabi. Kalau kita memusuhi Nabi. Kita mencaci maki beliau, mencaci maki Nabi. Dan kita dengan para aulia, Ikhwan Tijani tidak boleh ziarah kepada wali yang lain, tapi wajib mahabbah, wajib mengagungkan kehormatan para aulia. Ikhwan Tijani wajib mengagungkan para ulama. Kita agungkan, kita hormati sebagaimana mestinya. Khusus ta'alluq zahiran wa batinan
hidup di dunia dan di akhirat kita kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, dan mahabbah dan hormat kepada para aulia itu bagian dari perintah dan syarat thariqah. Jadi ada ziarah, ya, di dalam syarat itu ada ziaratul aulia. Tidak boleh ziarah para wali. Tapi dalam syarat tersebut ada kelanjutannya. Ya, tidak boleh ziarah, tapi kita wajib mengagungkan seluruh aulia dan tidak dibenarkan kita merendahkan aulia manapun. Kenapa? Aulia itu adalah syiar agama Allah, panji agama Allah. Dan Nabi menyatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa menyakiti aku, kata Allah, ya, menyakiti Allah dengan cara bagaimana? Menyakiti walinya. Jadi menyakitin wali itu sama dengan menyakiti Allah. Faqad adantuh, saya benar-benar umumkan bil harb, memerangi orang tersebut. Jadi kita tidak boleh macam-macam, termasuk juga ya dengan orang, para ulama, para kiai ya, yang ya berseberangan dengan kita, dan bisa kita ikuti dan kita jangan mencaci maki mereka. Ya, itu mereka lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mereka ya dapat ampunan dari Allah dan kembali kepada habitatnya. Ya, kembali kepada habitatnya. Karena yang namanya ayam selamanya tidak bisa dikumpulkan dengan bebek. Ya. Yang namanya anjing tidak bisa dikumpulkan dengan kambing. Sate kambing dengan sate anjing tidak bisa menjadi halal. Oh, ini kan sate ini kambing, tapi kalau sudah kena, tidak usah kena sate anjing banyak. Ya. Bekasnya aja ya. Kena bekas saja bisa haram gara-gara najisnya anjing. Allah. Itu. Ya, semoga kembali kepada habitatnya, kembali kepada hitohnya. Kita doakan. Kenapa? Yang namanya manusia suatu saat akan salah. Kemudian kita jangan mencaci maki terlalu parah dengan orang-orang salah. Kenapa? Ya, bisa saja mereka dapat ujian dari Allah. Dan kita berharap moga-moga kita tidak diuji dengan model-model kayak gitu. Jadi sekali lagi kepada para ikhwan, ya saya pun juga ya mengkanter. Kenapa yang saya kanter bukan orangnya tapi pendapatnya. Termasuk juga ini. Ikhwan Bangka Belitung tanya kepada saya, bagaimana Kiai Islam Nusantara? Pak Rizal inbox ke saya melalui WA-nya, minta tolong dijelaskan Pak Kiai, bagaimana Islam Nusantara? Ya, kita sudah tahu di Facebook, di mana-mana penjelasan, di YouTube juga ada apa itu Islam Nusantara, kan gitu kan? Ya. Ada yang memang penjelasannya masuk akal dan bisa diterima. Tapi ada juga kondisi-kondisi memanfaatkan nama tersebut untuk berbuat tidak benar dalam Islam. Sehingga dengan hal tersebut ada selawat selawat Indonesia Raya. Kemudian itu kan ada di YouTube itu ala Jokowi dan lain sebagainya. Ini Masya Allah. Termasuk juga akhirnya ada baca Quran dengan langgam Jawa dan lain sebagainya. Ini mudaratnya rusak saya. Itu. Jadi lepas dengan pro dan kontranya, Ikhwan Rijani tidak usah ikut ikutan. Islam kita Islam Rasulullah. Titik. Islamnya Syekh Tijani. Titik. Karena juga saya lihat di YouTube ada yang mengatakan Islam Indonesia, Islam Nusantara itu yang hakiki. Masya Allah. Bukan Islam abal-abal kayak di Timur Tengah. Berarti Islamnya orang Arab di sana, di situ juga banyak aulia abal-abal. Sama Rasulullah ya, Masya Allah. Itu.
Islam dari mana ya? Saya kan dari Arab kan. Lah iya, kita Islam kita ini dari Arab. Rasulullah yang bawa, aduh. Kemudian dibilang abal-abal, masya Allah, lepas dari dan sebagainya. Oh, di sana kan ada Wahabi. Wahabi itu tidak semua orang Saudi Wahabi. Ya. Rusak. Sekali lagi, tidak seluruh orang Wahabi itu orang Saudi Wahabi. Bahkan tentara Saudi yang dijadi banyak. Masya Allah. Pernah datang ke sini kan ke Zawiyah kita? Ya, juga pernah. Tentara dan perwira lagi. Yang dokter itu ya, saya pernah. Itu dosen banyak. Itu yang doktor banyak, yang Tentara dari dokter. Tijani. Apakah mereka abal-abal Islamnya? Masya Allah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus dia bilang abal-abal gimana? Ya Allah. Ini mudarat. Sehingga aslinya kalau saya boleh berpendapat, lebih baik tidak ada istilah Islam Nusantara. Kenapa? Buktinya apa? Di NU sendiri pecah gara-gara itu. Rusak. Ya kalau Muhammadiyah pantas nolak sudah. Yang lain super nolak semuanya dengan istilah itu. Di NU sendiri gara-gara istilah itu pecah, orang itu yang nerima dan yang nolak. Pecah. Apakah manfaat? Mudarat yang ada. Jadi enggak ada. Timbul caci maki antara yang pro dan yang kontra. Yang mengatakan kontra begini, yang pro begini, caci maki. Banyak alasannya. Ya Allah. Kira-kira yang begini ada manfaatnya atau mudarat? Mudarat. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu ikut, tidak usah dukung, dan kita termasuk yang kontra. Nggak usah komentar ya. Ya, tapi tidak usah macam-macam, sudah sekian kita mohon kepada Allah dan semoga memberikan petunjuk. Jadi lepas dari yang mendefinisikan dan mengamalkan dengan cara yang benar, Islam Nusantara itu Islam yang dibawa Wali Songo, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya madhab yang 4 terutama madhab Syafi'i. Kali ini tidak ada masalah. Tapi yang pakai leneh ini apa? Ekses dari hal tersebut. Ini tidak nambah pekerjaan. Ya, nambah pekerjaan. Kenapa? Ya di balik itu ada orang-orang liberal Sengaja merusak. Dia yang ingin merusak Islam dari dalam. Moga-moga ya Islam di Malaysia dilindungi oleh Allah. Amin ya Allah. Kita ikhwan Tijani cukup raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Cukup ini dan mengikuti Rasulullah dengan cara apa? Caranya Syekh Tijani radhiyallahu. Bagaimana caranya Syekh Tijani? Dalam Jawahirul Ma'ani dikatakan wajib ditolak. Walaupun pendapat ulama ahli fikih dan ada di kitab fikih, kalau ternyata merujuknya lemah, maka itu wajib ditolak. Itu saya Syekh radhiyallahu anhu. Jadi termasuk pendapat-pendapatnya ulama apapun itu kalau tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah wajib ditolak. Jadi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dasar kita Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ijma' ulama, kias. Jadi kita kiasnya juga kias yang mutabar. Demikian para ikhwan, ya saya tidak mau terlalu jauh mengomentari ini. Intinya kita menghindar dari percekcokan lebih aman. Gitu. Jadi menghindari dari perselisihan lebih aman. Dan guru kita Syekh Tijani bukan NU. Ya, guru kita bukan NU. Guru kita Syekh Tijani. Gitu. Dan nanti di akhirat yang mempertanggungjawabkan nasib kita Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Oleh karena itu ada orang Tijani yang lebih cinta kepada NU daripada Syekh Tijani, dia tidak pantas jadi muridnya Syekh Tijani. Membela mati-matian. Salah kaprah.
pada ini macam-macam. Nanti di akhirat, alhamdulillah, moga-moga tidak diusir oleh Syekh. Masya Allah. Jadi kalau sudah ada apa kata Syekh, kita selaku murid selesai. Jadi seperti bicara masalah rokok tadi, banyak, oh ini begini, kata madhab ini, begini. Kita bukan urusan madhab. Ya, ini bukan urusan Madhab. Seorang murid baru benar pada gurunya kalau dia mahabbah dengan guru. Namanya mahabbah baru benar kalau taat total pada Jadi Syekh Ahmad bin Ahmad. bilang mahabbah, begitu yang tidak disenengin tidak ikut orang lain. Dan mahabbah namanya. Masya Allah. Sudah, ya saya tidak mau berkomentar apapun. Kalau namanya kita mahabbah sudah cukup. Ikut Sayyidi Syekh. Ikut Sayyidi Syekh radhiyallahu. Kalau kita tidak mampu, jangan kelawan, jangan ngomong, diam aja, lakukan sadari ini belum Semampunya bisa. saja. Masya Allah. Itu sambil bertaubat kepada Allah, minta pertolongan, kita bisa mengikuti seluruh Amin ya Allah. jejak Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu dengan sebaik-baiknya. Saya sendiri belum bisa mengikuti Sayyidi Syekh secara mutlak. Masya Allah, sholatnya Sayyidi Syekh radhiyallahu, semua ulama kibarul ulama ketika sholat di belakang beliau mengatakan ini seperti sholat langsung di belakang Rasulullah SAW. Kehidupan beliau benar-benar mencontoh kehidupan Nabi. Kopi sudah ada di zaman Syekh Tijani, tapi karena zaman Nabi belum ada kopi dan Nabi tidak pernah minum kopi, Syekh Tijani tidak pernah minum kopi. Kalau saya doyan sama kopi. Ya. Bahkan minum kopi para hadirin itu banyak riwayat bisyarah aulia ketemu Nabi minum kopi, kemudian dianjurkan oleh Nabi minum kopi. Banyak para aulia mendapatkan anjuran minum Kopi. Tapi saya tidak minum. Kenapa? Nabi sendiri selama itu tidak Minum kopi. minum kopi karena belum ada kopi. Dan saya ikuti. Masya Allah. Jadi semua Kopi ya pas. saya itu dalam hidupnya kopi paste kehidupan Nabi, cara tidurnya, cara jalannya, bahkan wajah beliau persis seperti pinang dibelah dua dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau benar-benar persis wajahnya dengan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang cucunya, dan beliau mendapat waris, termasuk waris wajah beliau persis dengan wajah Nabi. Kenapa? Nabi mempunyai dua cucu yang dianggap anak beliau, Al Hasan dan Al Husain. Al Hasan wajahnya sangat dekat dengan wajah Rasulullah, tapi badannya sangat dekat dengan tipe Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Al Husain wajahnya ngeplek dengan Sayyidina Ali, tapi badannya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diantara rahasia dua cucu beliau. Dan Al Hasan guru kita dari orang tua lakinya, abah beliau adalah Al Hasani, umminya Al Husaini. Dua-duanya saya. Jadi gabungan dari dua mutiara, marajal bahraini yaltaqiyan, dua lautan bertemu. Dan itu isyarat dalam Al-Qur'an. Bainahuma, di antara dua lautan ini, ya, barzahun, ada barzah, ada penghalang sehingga keduanya tidak bisa bercampur. Yakhruju minhuma, keluar dari keduanya al-lu'lu' awal marjan, keluar dari dua lautan itu dua permata, lu'lu' dan marjan. Di antara fasir mengatakan lu'lu' dan marjan adalah di antara tafsirnya Al Hasan dan Al Husain. Itu. Jadi ini di antaranya para hadirin, para ikhwan rahmatullah, ya, moga-moga ya kita tergolong orang yang siqah, ya, benar mahabbahnya kepada Rasulullah dan Syekh radhiyallahu anhu. Dan ayo kita berikhtiar apa semampu kita, apa yang disenangi Rasulullah kita kerjakan.
Apa yang tidak disenangi Nabi walaupun tidak haram jangan kita kerjakan. Apa? Rasakan kita bersama Nabi. Dan kalau kita merasakan bersama Nabi, maka yang tidak disenangi Nabi tidak dilakukan. Yang disenangi Nabi dilakukan. Ini penting kita letak dalam hati kita, mahabbah kita. Orang mahabbah itu selalu bersama dengan yang dicintai. Gitu. Dan Imam Tijani aslinya berada di hadrat Nabi, bahkan seluruh umat Islam secara khusus itu berada di hadrat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya kenapa? Umat Islam semuanya ketika sholat mesti baca tahiyat. Tahiyatnya di antara tahiyat adalah Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Artinya berhadapan, salam kepadamu. Jadi Nabi di depan kita para hadirin. Cuma karena tidak ngerti, dianggap pokok baca sehingga begitu kelewatan lupa kalau kita aslinya ikrar Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Umat Islam semuanya di depan Nabi, makanya selawatnya bukan Assalamu alaihi. Kalau Nabi ada di Madinah saja Assalamu alaihi, salam untuknya. Tapi karena berhadapan Assalamu alaika. Ini Imam Tijani tambah lagi baca Al-Fatih, baca Jawharatul Kamal yang dihadiri khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti itu, mari kita jaga adab kita kepada Rasulullah. Maka kalau perlu, maka rasakan setiap suapan nasi ini rahmat dari Allah melalui Nabi, melalui Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Sholat tidak bisa sholat kecuali mendapatkan bimbingan dari Nabi melalui syariat Rasulullah. Seluruh ibadah kita adalah syariat Rasulullah, itu bimbingan dari Rasulullah. Kalau seperti ini, insya Allah dengan sendirinya, tidak usah diomongin, pasti baik. Gitu. Kalau masih ini katanya ulama ini, katanya ulama, aduh, tidak selesai. Jadi berdebat dan berdebat. Sementara perdebatan seperti itu tidak produktif. Itu. Ya. Saya mohon maaf, bukan anti NU. Saya orang NU, orang tua saya NU, kakek nenek saya NU. Tapi kalau NU yang tidak benar, ya tidak juga. Saya mau ikut NU sebagaimana yang digagas oleh para pendirinya. Yaitu Hasyim Asy'ari yang dapat amanat untuk mendirikan dari Syekhuna Khalil Bangkalan, yang membawa isyarat itu ke As'ad Samsul Arifin. Amanat yang berupa tongkat dan tasbih yang disuruh antar jalan kaki Bangkalan Jombang. Ya. Jadi jalan kaki dari Bangkalan ke Jombang ke As'ad Samsul Arifin itu ngantar tongkat dari Syekhuna Khalil kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai isyarah direstuinya didirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Di mana fungsinya apa? Membela kepentingan Islam dan umat Islam, bukan mencari kehidupan dengan cara nyaplok nama NU dibawa kemana-mana. Itu. Oke, demikian. Ada lagi pertanyaan? Itu masalah banyak sekali di Facebook. Apa itu? Itu biasanya sholawat dari wali-wali lain seperti sholawat dari Syekh Salim. Ya, ini Abu Ed tanya bagaimana dengan amalan-amalan dari wali yang lain yang ada di Facebook. Ya, Anda ikut Syekh Tijani dan kita punya amalan macam-macam banyak. Ngapain kalau yang punya gurunya sendiri belum selesai diamalin sudah boleh ke tempat yang lain. Itu. Adapun keutamanya ya punya kita sudah jelas keutamaannya. Itu. Jadi itulah. Nah, pertanyaan yang lain? Kalau jalan saya, Ya. tentang Mas Jamal tadi ya, kelanjutannya. Ya. Saya Idul Khutbah itu ketemu Ikhwan yang Syarah Wali Sanga.
itu bagaimana seorang ikhwan yang begitu Syekh. Yang keduanya ada istilahnya talqin masal itu bagaimana, yang tanggung jawab siapa Syekh? Aduh, itu pertanyaan yang saya sendiri repot jawabnya. Karena itu Sudah intinya ya, banyak dilakukan ya, saya tidak mau terlalu jauh menilai urusan orang lain, tapi dalam Thariqah Tijaniyah sudah saya jelaskan tadi. Ziarah wali, ya, ngambil wirid Thariqah lain, ziarah wali lain, dan meninggalkan wirid dengan merasa tidak wajib itu perkara yang membatalkan Thariqah secara langsung. Adapun orang lain yang begini begitu mengatakan begini begitu, itu urusan mereka. Ya. Jadi bukan urusan saya. Saya berkewajiban menjelaskan kepada Anda semua, ya, karena inilah yang diamanatkan oleh Syekh kepada saya secara khusus. Kalau ada ikhwan dari yang lain melihat penjelasan saya, kalau tidak terima silahkan buka kitab Tijani. Ya, insya Allah yang saya jelaskan ini tidak keluar dari apa yang digariskan dalam kitab-kitab Thariqah Tijaniyah. Itu. Kenapa? Resikonya kalau saya nambahin dan ngurangin, saya yang batal Thariqahnya. Dan saya tidak akan mengatakan orang lain batal dan sebagainya, karena itu urusan mereka dengan Syekh radhiyallahu anhu. Urusan saya kepada Syekh, urusan Anda kepada saya dan Syekh radhiyallahu anhu. Itu. Jadi ya apa? Jangan melebar, kenapa nanti eksekusi bisa macam-macam. Itu. Jadi ini masalah tanggung jawab. Itu. Dan masing-masing mempunyai seni. Silakan mereka dengan seninya, tapi saya juga punya seni. Inilah seni saya, memberikan penjelasan dalam Thariqah Tijaniyah. Seninya saya apa adanya yang ada di kitab, itulah yang saya jelaskan. Dan saya tidak mau bermain dengan penafsiran, oh ini kan begini, niatnya begini, itu penafsiran. Dan dalam kitab Tijaniyah tidak dijelaskan niatnya. Ketika ziarah kepada yang lain, kata kitab Tijaniyah, aturan dalam Thariqah Tijaniyah yang membatalkan langsung ada 3 perkara. Pertama, ziarah wali. Yang kedua, ngambil wirid Thariqah lain. Yang ketiga, meninggalkan wirid. Itu sudah anggaran dalam kitab Tijaniyah. Kalau ada begini, itu urusan mereka. Itu. Baik, ada lagi? Ya. Itu talqin masal tadi. Pertanyaannya Mas Jamal. Jadi dikatakan juga kita kan harus menghormati wali-wali dan ulama juga yang diajarkan oleh Syekh. Namun di sisi lain kita perlu menjaga mahabbah kepada Syekh. Nah, bagaimana ini batas yang sangat tipis antara menghormati dengan menjaga mahabbah? Mungkin itu aja, Pak. Jadi kita ya, sebagai warga DKI, ya, kita dilarang melecehkan gubernur di luar DKI. Betul? Ya. Tapi kalau ngurus KTP kemana? DKI. DKI. Masya Allah. Segala urusan kita dengan pemerintah DKI. Jadi urusan kita kepada Allah secara khusus, tawassul dan sebagainya melalui Syekh radhiyallahu anhu. Ketika kita bertemu dengan para ulama, kita hormati keulamaannya. Ketemu dengan para aulia di luar Tijaniyah, kita hormati kewaliannya, ya. Di mana kita oleh Syekh dalam syarat thariqah wajib mengagungkan seluruh aulia. Mahabbah lain lagi, mengagungkan dengan mahabbah itu perkara yang lain. Tapi dari mahabbah tersebut timbul pengagungan. Jadi kalau kita ketemu dengan wali yang lain, kita hormati, kita salam. Kalau dengan cucu Nabi, kita kasih boleh kita memberikan hadiah. Niatnya hadiah kepada Rasulullah. Adapun walaupun mereka datang kepada kita, jangan tolong doain saya, tidak boleh. Tidak boleh. Jelas? Itu. Jadi ini istibdad tidak boleh. Hormat otomatis dengan istibdad dengan Syekh, otomatis penghormatan kita kepada Syekh.
termasuk juga menghindari kecemburuan sedisnya, yaitu ketika kita menghormati melebihi takarannya. Saya kira dengan bahasa ini kita sudah ngerti kok takaran itu, kan gitu kan? Ya, sampai di mana kita? Ya, kita hormati ini, tapi guru sendiri harus di atas segala-galanya. Dalam rangka apa? Tawasul kita kepada Syekh. Mohon maaf ya, saya Muqaddam Tijani. Ya, ketika Anda datang ya di depan saya menghormati orang di luar Tijani melebihi kepada saya sebagai manusia akan cemburu. Dan cemburu saya karena saya pegang amanatnya Syekh, maka itulah cemburunya Syekh radhiyallahu anhu. Jadi kita harus saling jaga. Menghormati wajib kita hormat dan hormat. Tahu. Mengagungkan ya kita tidak boleh melecehkan. Oh mereka datang kita kasih makanan yang enak itu bagian dari mengagungkan. Tapi jangan sampai ada dalam hati nanti dengan itu kita ingin dapat barokahnya dari yang besar jangan. Ya ini sudah pekerjaan hati. Makanya kalau ikhwat itu belum bisa ngebedain antara istimdad ya tabarruk dan lillah tidak butuh apapun, jangan datang kemana-mana. Adapun kalau kita datang terpaksa ketemu atau didatangi, kita hormati apa adanya. Kan sering di sini tiba-tiba ada para halayak datang, ya kita hormati, kita kasih mereka hidangan yang pantas, kita hormati. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah minta didoain kepada mereka. Kita hormati, tapi jangan doain. Ya. Putus ya. Ini tidak boleh. Harus ada dalam hati. Ini hati kita yang dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh Sayyidina hati kita. Mana ini hati itu. Dan makanya jaga hati. Berarti nggak boleh main sama hati Pak Kiai ya? Nah, itu. Bermain dengan hati gimana hati yang buat permainan? Itu harus sakit hati, patah hati dah. Kalau dalam Tijani kan istimdad, madad istimdad kan ada dalam. Tapi kok tidak ada yang namanya robito? Robito kebanyakan untuk tokoh lain. Iya, ini pertanyaan yang bagus dari Bukai. Kenapa di Tijani kok tidak ada robito? Di Tijani ada istimdad, madad dan kaituyuton, tajaliyat dan sebagainya. Kenapa kok tidak dilihat? Jadi robitoh ya, rabit ya, artinya ikatan. Kata siapa tidak? Bayat itu adalah robito. Cuma kalau di toreko yang lain yang disebut robito itu kirim Fatihah dulu. Hadiah. Si A, Fatihah lagi, si B, Fatihah lagi, ini dan sebagainya. Itu seni mereka dalam robito. Seni Tijani dalam robito seperti yang kita kerjakan. Ya kita copy paste dengan apa yang dikerjakan Syekh. Adapun di antara ya para pemuka Tijani di Indonesia yang mengikuti cara yang lain, itu urusan mereka, jangan tanyakan pada saya. Yang saya kerjakan ya dulu tetap saya juga pakai ilah hadrat. Bahkan buku saya pertama yang hijau ya, ada. Di Salat Tariqat Tijani itu ada ilah hadrat kepada para aulia. Ya, tapi setelah saya diprotes, ya di antaranya Syed Ahmad Al-Hadi yang protes melapor ke Habib Ja'far, ya Habib Ja'far kasih tahu saya, ya. Dan beliau pun juga tadinya sama dengan kita setelah beliau datang ke Zawiyah Syekh radhiyallahu anhu dapat amanat dari khalifah. Itu lihat apa yang dikerjakan di Zawiyah, itulah yang dilakukan Syekh turun-temurun sampai sekarang tidak berubah. Oleh karena itu ketika kamu pulang sampaikan cara ini agar supaya ikhwan Tijani sama dengan yang dibimbing oleh Syekh dan bimbingan itu ada di zawiyahnya. Jadi saya mengamalkan apa yang saya lihat. Sampai kata Syed Muhammad Al-Kabir, kamu udah usah baca kitab. Kamu udah usah baca kitab. Lihat yang dikerjakan di sini, tiru, copy paste, kerjakan dan sebarkan. Itu
Di antara pesan Khalifah Syed Muhammad Al-Kabir pada saya, Yunus, kamu tidak usah baca cerita, tidak usah baca kitab. Lihat, tiru, kerjakan, amalkan, sebarkan. Di Robito bukan tidak ada. Robito kita silsilah. Dengan baiat itulah Robito. Anda bayar pada saya, Anda bukan murid saya, kan saya ngomong begitu kan? Iya. Saya hanya perantara menyampaikan amanat Rasulullah kepada Syekh dan amanatnya Syekh kepada para khalifahnya, kepada para masyayikh sampai pada saya. Inilah Thariqah Tijaniyah seperti ini dengan sanad saya melalui ini dan sebagainya. Sanad itulah yang disebut Robito. Makanya ketika saya tadi memberikan baiat, saya baiat saudara. Saya ijazahkan wirid Thariqah Tijaniyah kepada saudara, yang mana ini amanat saya dapatkan dari guru saya yang terdekat adalah Habib Ja'far bin Ali Baharun. Sanadnya beliau dari gurunya, salah satu gurunya Syekh Muhammad Bal Hasan Al-Jakkani, dari gurunya Syekh Muhammad Bal Hasan Al-Baqili, dari gurunya Syekh Musin Al-Ifrani, dari gurunya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Kansusi, dari Syekh Muhammad Al-Wali Abu Talib, dari Syekh radhiyallahu anhu, dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Robito. Sudah jelas. Baik, ya, oke. Ada lagi? Alhamdulillah. Sudah? Baik, moga-moga ini menjadi ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan dan bisa menjadi bekal kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Jadi saya saksikan saya sudah menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.